Semangat lagi, ketemu lagi di vlognya keluarga Nandito. Kembali bersama saya Ayah Andito dan ini ada Oji Olympus di sini. Kita kembali ada di mana ini, Ji? Di GBK. Di Stadion Aquatic GBK. Hari ini apa acara kita? Lomba renang. Lomba renang Indonesia Open. Indonesia. Ya. Lomba renang Indonesia Open, dan apa yang akan terjadi selama 3 hari ke depan. Sebenarnya lombanya ada 4 hari, tapi Oji hanya ikut 3 hari aja. Nanti saya akan cerita sedikit prolog mengenai lomba hari ini. Nah, kami bersyukur sudah sampai hari ini, cuaca cerah. Semoga hari ini berlangsung dengan lancar ya Bang. Apa hari ini kita turun? 100 bebas. 100 bebas. Mari kita lihat keseruan hari ini, oke? Oke, sahabat-sahabat semua, ini sudah di dalam Stadion Aquatic GBK dan Oji bersama teman-teman dari Bina Taruna sudah berlatih di bawah bersama coachnya, Coach Guntur. Dan di hari pertama event Indonesia Open, sebuah event yang besar banget teman-teman ya. Ada polo air, renang indah, tentunya renang cepat seperti ini. Acaranya diadakan 12-19 Desember, jadi buat teman-teman yang memang punya ketertarikan atau ingin memperkenalkan anaknya di dunia renang, asik banget ya kalau kemudian bisa diajak anak-anaknya untuk hadir nonton di Stadion Aquatic GBK ini. Gratis ya, tinggal masuk aja, tinggal pilih mau tribun mana, tribun di sebelah saya atau di seberangnya ini, semuanya bisa dimasuki dengan free. Dan sedikit cerita sahabat semua, tadinya Olympus atau Oji kami agendakan untuk tidak ikut event ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah pernah menonton video-video perjalanan renang Oji sebelumnya, bisa dibilang Oji itu memiliki spesialis di gaya punggung ya, 50 meter punggung, 100 punggung, 200 punggung. Itu adalah nomor-nomor unggulannya Oji gitu. Nah, untuk Indonesia Open ini Oji akan turun, tetapi tidak di nomor unggulannya Oji itu. Jadi bukan di nomor-nomor punggung, melainkan akan turun di 3 nomor, yaitu di 100 bebas, 400 gaya ganti, dan 200 gaya ganti. Padahal pas kami melihat buku acaranya, sahabat-sahabatnya Oji seperti Muhammad Hafiz dari Surabaya, terus ada Kevin Alexander dari Jakarta yang menjadi teman seperjalanannya Oji di KU3 gaya punggung ikut. Jadi kenapa Oji gak ikut ya? Sayang banget kan, padahal ini adalah chance yang banget untuk Oji katakanlah menambah portofolio di gaya punggungnya. Jadi sedikit cerita sahabat semua, Oji bila tidak ada halangan hari Jumat ini tanggal 16 Desember 2022 akan berangkat ke Malaysia bersama 38 atlet lainnya mewakili Indonesia. Kebetulan Oji karena limitnya waktu di kejurnas yang lalu dianggap layak untuk lolos ke acara Age Group, yaitu Southeast Asian Age Group Swimming Competition di Malaysia. Oji lolos di limit A, dan karena ada gaya 50 meter punggungnya yang mengungguli yang lain, sehingga Oji
berhak mendapatkan fasilitas dari PBPRSI. Jadi Oji akan berangkat dengan biaya full dari PRSI, dari pemerintah, sehingga kemudian Oji tinggal bawa badannya aja. Ya kemarin sih bikin paspor sih. Nah, eventnya akan diadakan di hari Sabtu, Minggu, Senin, Minggu ini juga gitu. Setelah ngobrol dengan pelatihnya, ya pelatihnya bilang, Oji nggak usah ikut lah Indonesia Open. Karena hemat-hemat energi, latihannya latihan secukupnya saja, dan biarkan Indonesia Open ini diambil atau menjadi momen buat teman-teman yang lain yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk ikut ke Malaysia lolos di CS Group. Nah, ternyata pelatih kepalanya Oji, Kak Rizal, memiliki pertimbangan yang lain. Sebaiknya Oji diikutkan Indonesia Open. Setelah ngobrol dengan beliau, ya pertimbangannya masuk akal. Nanti mungkin alasannya akan saya ceritakan di sesi video berikutnya kalau memang yang menjadi alasan ini betul-betul terjadi gitu ya. Ya sudah deh, kita ikutkan saja. Dan setelah konsultasi lagi dengan Kak Guntur sebagai pelatihnya langsung, ya sudah, menjadikan momen Indonesia Open ini Oji tetap turun, tapi tidak di 4 hari, hanya 3 hari saja, karena hari Kamis kan hari keempat, lalu hari Jumatnya kan sudah langsung berangkat. Jadi hari Kamisnya biar break, jadi hanya 3 hari. Hari pertama 100 bebas, hari kedua dan ketiganya ada 400 gaya ganti dan 200 gaya ganti. Jadi memang Oji bisa dibilang sedang menyimpan teman-teman semua nomor-nomor punggungnya, karena Oji akan turun di nomor-nomor punggung itu ketika di Malaysia nanti gitu. Mungkin ada pertimbangan supaya hasil latihannya selama ini, best time-nya yang diharapkan bisa terjadi, terwujudnya bukan di Indonesia ya, diharapkan terwujudnya di Malaysia. Nah, inilah yang kemudian menjadi strategi atau rencana dari pelatihnya, dan ya saya sebagai orang tua mengikuti apa yang kemudian menjadi petunjuk dari pelatihnya, dan ya menurut saya sih masuk akal lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tangga yang baik untuk Oji dalam melengkapi portofolionya di dunia renang. Saya membuat dokumentasi ini kan juga bagian dari mengumpulkan portofolio Oji dalam dunia renang, karena kalau misalnya mau dibilang Oji sudah banyak ikut event apa aja, ya saya tinggal bilang cek aja di channel YouTube-nya Keluarga Nandito. Itu sudah ada playlist isinya event-event renang yang Oji ikuti selama ini. Ada Oji, ada Yanti juga. Nah, sahabat semua, itulah sedikit latar belakang kenapa kami tidak full day, atau kemudian biasanya kalau di event-event seperti Indonesia Open yang di GBK seperti ini yang ya masih sampai hari ini masih berbayar gitu ya. Jadi ada uang lombanya segala macam, ada investasi waktu dan sebagainya. Biasanya sayang kalau kemudian tidak turun lebih dari 1 gaya per hari. Tapi karena Oji ada stamina yang perlu dijaga, akhirnya disepakati ya Oji hanya ikut 1 gaya per hari. Sebuah hal yang menarik sebetulnya dari perjalanan Oji di dunia renang ini, dan bagi saya pribadi sebagai orang tua, mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita perjalanan yang menarik untuk Oji khususnya, dan kami keluarga pada umumnya. Dan siapa tahu memang ini adalah jalannya Oji untuk menjadi salah satu atlet renang Indonesia yang mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia, bisa menginspirasi banyak teman-temannya sesama anak muda bahwa dunia renang itu keren, oke. Dan tentunya kami berharap PBPRSI, Kemenpora, dunia renang Indonesia semakin terus berbenah, memperbaiki semangatnya. Katakanlah ya semangatnya sudah oke gitu ya, kemudian dibarengi juga dengan dukungan, dengan infrastruktur, dengan semangat untuk menjadikan memang sungguh-sungguh mau memajukan renang Indonesia gitu. Jadi ya ini adalah sebuah dokumentasi dari saya sebagai praktisi, sebagai orang tua salah satu atletnya yang mengikuti prosesnya. Bagaimana cerita ke depannya, ini adalah bagian dari perjalanan panjang ya sahabat semua video ini. Jadi ini satu di antara sekian banyak video perjalanan saya menemani Oji bertanding dari event ke event. Semoga bisa menginspirasi. Setelah ini kita akan lihat bagaimana
penampilan Oji atau performa Oji di 100 bebas di hari pertama Indonesia Open Aquatic Championship 2022. Oke. Oke, sambil menunggu Oji dan Farah sudah turun tadi ya di 100 gaya bebas sudah di pengatur atlet. Kita sama Guntur nih, pelatihnya Oji nih. Gimana Gun? Sehat? Udah sehat. Oke. Di Indonesia Open ini Oji memang tidak diturunkan di nomor-nomor unggulannya dia ya, yang 50, 100 sama 200-nya ya. Apa? Boleh diceritain nggak? Strateginya gimana sih? Di Indonesia Open ini kita hanya membuat Oji tetap pemanasan lomba lah, pemanasan tandingnya supaya mentalnya juga bertambah baik, dan kita sengaja tidak menurunkan Oji di nomor utama karena terlalu mepet dengan perlombaan CH di Malaysia sendiri, dan performanya Oji saya targetkan di CH itu ya yang terbaik lah. Yang terbaik. Jadi kalau misalnya memang sampai nanti hasil terbaik setelah latihan selama sekian lama ini, hadirnya di Malaysia gitu ya? Malaysia, gitu ya? Iya, benar sekali. Namanya kalau misalnya, ini dari pandanganmu sebagai seorang pelatih aja, kalau dalam waktu mepet, nomor unggulan itu diturunkan, itu biasanya gimana sih? Kamu kan juga pernah jadi atlet juga, mungkin pernah ada pengalaman atau biasanya gimana sih? Ya mungkin kalau saya rasa itu 50-50 ya Om, kan? Jadi antara di Indonesia Open dia bisa best, antara di CH di best, di Bata ya itulah strategi yang nggak bisa kita duga-duga gitu. Misalkan dia di Indonesia Open ini dia mendapatkan bestnya, yang saya takutkan nanti di CH malah bestnya itu malah menurun gitu. Oke. Jadi ibaratnya kalau emang ibaratnya kamu udah melihat nih Oji dari latihan sangat mungkin best time, tapi dijadiinnya nanti dia di Malaysia aja gitu ya, biar berasa gitu ya. Karena ini kan event pertama kalinya Oji di luar negeri, mungkin lebih termotivasi, mungkin nanti di sana lebih pecah lagi, lebih tajam lagi best time-nya. Ini yang saya harapkan sih. Sangat bisa diterima strateginya. Oke, jadi harapanmu terhadap Oji gimana hari ini? Ya hari ini ya saya harapkan ya dia bisa best time lah di 100 g bebas ya, karena saya lihat emang di 100 g bebas dari kemarin itu tidak saya turunkan sengaja, mungkin ya masalah juga di performanya. Nah untuk saat ini saya turunkan karena saya melihat di latihannya performanya lebih baik di bebasnya nih. Plus ada 400 gaya ganti sama 200 gaya ganti besok ya. Iya. Oke, thank you Gun. Mohon dukungannya terus, semoga best time Oji ya. Ayo Oji!
Laut Wilayah Kabupaten. Lintasan 4 Muhammad MC Kausa, Lithium Aquatic Surabaya. Lintasan 5 Razak Maizin. Oke, hari pertama selesai. Cukup 1 nomor hari ini, 100 bebas. Gimana Ji tadi perasaan 100 bebasnya? Senang ya? Apa best time keren? Apa 58.81 sebelumnya 1.01 sekian. Jadi peningkatan luar biasa, best time Oji keren. Kita akan kembali lagi di hari kedua besok Indonesia Open untuk 400 gaya ganti besok. 400 gaya ganti. Oke. Ikutin terus. Oke, sampai lagi ya Bang di GBK untuk hari kedua Indonesia Open. Turun apa kita hari ini? 400 gaya ganti. 400 gaya ganti. Gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan kami. Lintasan 4, Razak Ezan Amalisi Depok. Lintasan 5, Farah Saktiara Depok, Binataruna Sunifer. Lintasan 6, Kinan Bintang Afia, Karya Akon Jakarta. Lintasan 7, Olympus Jabar Kaca Putra, Binataruna Sunifer. Maju!
Bukan diskualifikasi. Bukan diskualifikasi untuk nama pasangan 11 seri 1 berdasar 4. Nomor acara 400 meter gaya ganti kemenangan kelompok nomor 3 putri terdiri dari 2 seri. Seri 1. Hari kedua selesai. Gimana Bang tadi 400 gaya gantinya, perasaannya? Senang karena bisa best time. Bisa best time. Kelihatannya kayak gaya dadanya seperti berat, tapi ternyata begitu ditotal semuanya dengan 3 gaya yang lain, best time-nya luar biasa. Jadi selamat Haji. Kita 1 hari lagi ya, berarti besok hari ke 3 untuk event 200 gaya ganti. 200 gaya ganti. Sampai kita ketemu besok. Oke, kembali di Stadion Aquatic GBK bersama Oji di hari ketiga kita. Apa hari ini menu turun kita di 200 gaya ganti. 1 nomor saja, 200 gaya ganti. Bagaimana keseruannya hari ini? Simak terus videonya.
U19 Surabaya. Ayo Jul! yang saya hormati para atlet, para pelatih, para orang tua, sangat mengharapkan ya. Silakan ibu, silakan pak, silakan duduk masuk, nggak apa-apa. Akan dioleh Bapak Saksi. Alhamdulillah, hormati Pak Deswanda sebagai Wakil BPBD
akan dibiayai penuh oleh 10% dan tim C kita beri untuk menjadi satu langkah yang besar menuju Olimpiade. Menuju apa? Menuju apa? Olimpiade. Jangan berpikir lain. Olimpiade tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Itu hanya masalah jarak kesempatan yang mungkin akan diberikan oleh Pak Kuasa selama kita berusaha. Oke, selesai. Selamat abang. Hari ini 200 gaya gantinya juga berhasil best time. Ya, target Oji mengikuti Indonesia Open ini selain absen lomba dan kemudian pemanasan, persiapan untuk berangkat ke Malaysia hari Jumat nanti, 2 hari lagi. Jadi tadi kita juga udah ada konferensi pers. Gimana Ji? Siap-siap berangkat ke Malaysia? Siap. Mantap. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan keluarga Nandito kali ini di Indonesia Open. Nextnya akan ada perjalanan ke Malaysia dan dimudahkan, dilancarkan, mohon doanya. Sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya keluarga Nandito yang lainnya. Tapi sebelum itu kita tanya sama Oji dulu, gimana Ji kesannya Indonesia Open kali ini? Seru ya? Walaupun awannya nggak sesengit di FI. Oke, tidak sesengit di FAI. Mungkin karena nggak turun di nomor-nomornya Oji apa? Kan nomor punggungnya kan nggak turun kan, jadi kita melihat sahabat-sahabatnya Oji, ada Hafiz, ada Kevin, mereka berlaga tanpa Oji di situ ya. Memang lagi Oji akan menurunkan ketiga gayanya nanti di CH Group di Malaysia 2 hari lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Siapapun yang tertarik untuk ikutan berlaga di dunia renang, untuk kemudian berlatih renang, ikutilah event-event seperti Indonesia Open. Nanti tahun depan secara jadwal akan ada 2 event besar, ada Kejurnas dan kemudian ada Indonesia Open lagi di akhir tahun seperti ini. Semoga bisa menjadi titik-titik kecil buat teman-teman yang berlatih renang bahwa ya kita perlu mengukur di tempat-tempat yang keren-keren seperti ini di GBK supaya semakin kelihatan hasil dari latihan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.